nomor GSM online kami 0811 703 1023 atau di WhatsApp kami 0811 775 1023. Baik, keluarga hijrah, gizi yang lengkap dan seimbang ini merupakan salah satu faktor penting dan memberikan dampak bagi proses tumbuh, kembang, dan kekebalan tubuh setiap anak. Nah, nutrisi yang lengkap dan seimbang ini juga berkontribusi besar dalam dukung perkembangan kognitif anak. Nah, itulah sebabnya keluarga hijrah, ibu wajib memberikan asupan bernutrisi di setiap makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh si kecil. Namun bukan hanya dari nutrisi, ini kebiasaan makan pun juga memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jika si kecil ini sudah terbiasa menerapkan aturan makan yang baik dan teratur, dia akan membantu proses tumbuh dan kembangnya berjalan optimal. Nah, lantas bagaimana keluarga hijrah untuk menerapkan kebiasaan makan yang tepat dan nutrisi apa saja yang diperlukan si kecil agar anak tumbuh dengan sehat? Nah, kita akan membahasnya di siang hari ini di Sehat Bersama RSBK. Baik, langsung saja ini bersama Ibu Siti Khoidah, AMG. Ini sebenarnya nutrisi dan asupan apa saja yang harus diberikan kepada anak ini, Ibu? Ini bisa dijelaskan dikit, Ibu? Iya, baik. Kalau untuk asupan nutrisi sendiri untuk anak itu kan sangat penting ya, Pak ya. Yeah. Terutama dalam kandungan karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya, untuk lemaknya juga itu diberikan. Untuk hal ini dalam untuk nutrisi anak sendiri itu harus kita melibatkan dari segi perilaku orang tua. Contohnya dalam pemilihan makan untuk si kecil dan untuk melibatkan si kecil untuk dalam pemilihan makannya. Biasanya anak-anak itu kan memilih ya, memilih makan apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan atau tidak disukai itu. Biasanya kita libatkan mau makan apa, jadi peran orang tua ini harus kita libatkan gitu. Oke, Ibu Siti tadi disebutkan perilaku orang tua. Ini sebenarnya yang seperti apa yang memang orang tua harapkan untuk anak sendiri ini gimana nih? Kalau untuk harapan orang tua untuk si anak biasanya orang tua maunya si anak mau makan gitu. Berat badan meningkat gitu. Jadi asupannya yang dimasak yang dikasih ke anak itu habis gitu. Padahal si anak ini kadang cenderung tidak menyukai apa yang dimasak atau apa yang dipilihkan sama orang tua itu. Jadi peran anak juga harus seimbang dengan perilaku orang tua dalam pemilihan bahan makanan tersebut gitu. Jadi untuk si anak ini mau makan, gimana caranya gitu? Melibatkan dalam hal pemasakan, pemilihan bahan makanan, dan si anak ini akan senang gitu. Saya dilibatkan, apa yang saya suka, apa yang saya makan, ternyata kita masak sama-sama gitu. Jadi untuk anak mau makan, usahakan dalam lingkungan keluarga ya. Untuk jam makan itu diterapkan, contohnya makan keluarga gitu, jangan kita nyuapin anak sendiri gitu, kadang mau maksa atau gimana gitu, sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, Ibu Siti, kalau seandainya ini anak tidak suka dengan masakan orang tua, ini gimana ini Ibu Siti? Ya, itu biasa terjadi ya. Dalam keseharian itu biasanya si anak-anak menolak untuk terutama makan sayur gitu, itu menolak. Tapi cara kita sebagai orang tua untuk membujuk anak mau makan itu tadi, libatkan anak. Jadi cara mau anak makan sayur gimana? Kita kasih menu yang variasi, tabrak warna kalau istilah sekarang ya, merah kuning hijau jadi satu. Misalkan bayam campur wortel, di situ ada jagungnya, jadi pemanis di mata anak itu ada gitu, variasi. Bentuk yang menarik itu sih. Baik, keluarga hijrah, kita masih tunggu ya untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita untuk saat ini, yaitu tentang nutrisi lengkap dan juga seimbang mendukung pertumbuhan anak. Anda bisa tanya langsung di WhatsApp kami sekali lagi di 0811 775 1023. Ini Bu Siti, kalau kita lihat ini jadwal makan anak memang harus teratur, ini mengingat time kebiasaan makan anak. Untuk mengaturnya seperti apa nih pola-polanya nih Ibu Siti? Ya, kalau untuk mengatur jam makan anak,
kita harus ikuti pola makan keluarga. Misalkan jam makan pagi jam 7, nah jam kalau misalkan anak sekolah atau anak balita orang tua bekerja kan biasanya jam 6 lewat sudah mulai sarapan ya. Jadi kita libatkan makan bersama jam 6, misalkan makan siang, makan malam atau sore. Jadi harus ditentukan time makannya dan snack-snacknya juga harus ditentukan jamnya. Biasanya kalau anak-anak biasanya ada makanan tambahan ya di luar makan ya, itu harus kita sebagai orang tua harus jeli makanan mana yang boleh dan apa yang harus kita kasih gitu. Ini kalau bisa dibilang kalau jajan tambahan, kalau memang si anak jajannya di luar nih, kan biasanya kan kalau di luar kan banyak jajanan. Ini gimana nih Ibu? Kalau untuk jajanan di luar, apalagi anak-anak yang usianya sudah mengerti ya, itu biasanya di luar kontrol orang tua. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua harus kita ngasih edukasi ke anak, jajanan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Seperti kayak minum-minuman kemasan ya, yang tidak boleh dikonsumsi anak. Jadi cenderung kita kasih edukasi atau misalkan kita kasih, oh ini loh makanan yang dibolehkan dan ini tidak boleh dibeli, tidak dimakan seperti itu. Jadi kalau misalkan si anak tetap, berarti kita kasih saran, boleh jajan tapi usahakan cari jajan yang bermanfaat, sehat ya, mengenyangkan dan sehat seperti itu. Jadi kalau kita lihat kan kadang uang jajan 5.000 seperti apa namanya untuk anak di sekolah. Karena kalau di sekolah kan kita tidak tahu orang tua ya Ibu ya. Ini gimana ini? Iya, biasanya tidak terkontrol di jam-jam luar rumah ya. Biasanya kalau anak-anak seperti itu biasanya tetap jajan, walaupun kita larang tetap jajan. Dan kalau misalkan jajan kita harus edukasi lagi, minum air putihnya diperbanyak, sayurnya ditinggiin seratnya gitu. Jadi kalau misalkan kita pola makannya salah, nah kita perbaiki di rumah pola makannya betul itu seperti apa dari orang tua. Kasih air putih yang cukup, kasih vitamin mineral dari segi makanan ya, dari sayur, buah seperti itu. Ini kalau dalam segi kesehatan ini Ibu Siti, ini sebenarnya ini yang baik ini orang tua memberikan apa namanya jajanan saat di rumah atau anak ini beli sendiri nih? Kalau yang terbaik kita sebagai orang tua membuat ya. Membuat ya, biasanya ada tambahan ini bawa aja di sekolah gitu. Iya, kan biasanya membuat kue atau jajanan-jajanan, bisa juga dari rebusan kayak ubi, kayak jagung, itu kan kalorinya bagus ya. Iya benar. Jadi bisa untuk dibekali anak. Kalau misalkan si anak tetap mau jajan, boleh, tapi harus kasih edukasi itu lagi. Kalau misalkan lebih bagus dibawain bekal dari rumah, air putih yang cukup. Jadi si anak ini sudah kenyang dengan bekalnya, dia akan melupakan jajannya. Ya, ini kadang kalau bekal sendiri kan tergantung, karena biasanya kalau anak perempuan kan lebih apa namanya nggak terlalu kaku ya untuk membawa bekal kayak ini. Tapi untuk anak laki-laki agak-agak dia tidak mau biasa juga untuk membawa bekal ke sekolah. Ya, Bu Siti, ini kalau bisa kalau melihat ini banyak nutrisi yang tidak diberikan kepada anak, ini otomatis anak akan kekurangan gizi. Ini terutama untuk ibu hamil ya, Bu Siti ya. Nantinya anak akan menderita yang namanya stunting. Benar Ibu ya? Betul. Kalau untuk bicara stunting sendiri itu kan jangkauannya luas ya. Iya benar. Karena mulai dari ibu hamil. Iya, sampai anak 2 tahun. Jadi terapi nutrisi itu tadi pada ibu itu sangat diperlukan. Misalkan dari segi apa ya? Kebiasaan sehari-hari, dari pola makan, kebiasaan dari misalkan segi kayak pemilihan makan. Kayak misalkan ada ibu yang misalkan merokok, maaf kata ya, kayak yang negatif gitu, misalkan dihindari gitu. Karena kan pada dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun itu butuh nutrisi dari dalam kandungan sampai lahir. Ini berarti yang namanya stunting berarti bisa dihindari ya Bu Siti? Stunting bisa kita cegah ya, bukan berarti kita untuk pola makannya. Kalau stunting itu sendiri kita bisa mengatakan itu stunting itu dari pemeriksaan dari dokter gitu. Tapi kalau untuk pola makannya kita butuh terapi nutrisi itu tadi. Jadi terapi nutrisi itu tadi dari berat badannya kita naikkan, misalkan tinggi badannya kita dari segi tinggi proteinnya. Jadi kalau bisa dilihat kalau kita ngomongin stunting kan ini Indonesia kan ada daerah yang memang tinggi-tingginya stunting ya. Dan di Batam sendiri ini memang stunting lagi dikurangi ya Bu, tapi alhamdulillah memang berkurang juga.
Ini Bu, kalau bisa dilihat ini kita kalau ngomongin nutrisi juga, ini pertumbuhan anak usia 1 sampai 5 tahun. Ini sebenarnya nutrisi yang mereka butuhkan apa saja nih, Ibu? Kalau untuk nutrisi anak-anak pada masa pertumbuhan, itu kan harus lengkap ya, dari segi karbohidrat, lemak, protein, dan di situ sendiri juga dari sayur buah juga penting ya. Biasanya anak-anak usia segitu itu menghindari, malah tidak suka, menutup mulutnya. Biasanya dari awal mula dikenalkan MPASI, dari segi pemilihan bahan makanan itu biasanya monoton, itu aja. Jadi kadang kebiasaan pola makan si anak itu dipengaruhi juga dari kebiasaan pemilihan bahan makanan dari orang tua itu. Oke. Ibu, kalau bisa dilihat ini orang tua yang kepingin anakku kepingin makan apa saja diberikan sehingga orang tua ini anak ini berat badannya tinggi. Ini gimana ini, Bu? Berat badannya lebih ya. Lebih ya. Biasanya kalau gitu kan kita harus mengatur jadwal makan tersebut. Kalau misalkan anak-anak di luar kendali, misalkan gampang mudah merasa lapar, berarti kita tinggiin dari segi sehatnya. Dari segi sehatnya kita kurangi dari segi karbohidratnya, gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang obes, lebih berat badannya lebih, kita harus atur dari itu tadi time makan. Misalkan anak usia di bawah 5 tahun yang berat badannya lebih, berarti yang kandungannya kalorinya tinggi kita batasin. Contohnya kayak cemilan, misalkan ada penambahan dari susu misalkan. Jadi kita kurangin porsinya gitu. Tapi kita tinggiin dari segi protein sama seratnya. Ini kalau memang orang tua tidak mengontrol, ini anak jadi obesitas ya Bu ya? Iya. Ini sebenarnya kekurangan atau apa nih kalau yang namanya obesitas? Kalau obesitas otomatis kelebihan ya, kelebihan berat badan. Kalau untuk anak-anak, kalau misalkan cenderung kita mau menurunkan secara drastis itu nggak bisa karena anak-anak dalam masa pertumbuhan ini. Baik, kita masih tunggu ya untuk Anda keluarga hijrah di siang hari ini. Sembari mungkin Anda mendengarkan kami di Hijrah Radio, Anda juga bisa tanya langsung di WhatsApp sekali lagi di 0811 7751023 atau Anda bisa tanya langsung ke nomor GSM online kami di 0811 7531023. Baik, ini dari Ummu Fatimah yang ada di Batam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Dokter mau tanya, saya pernah dengar apakah bayi dengan ASI eksklusif ini lebih mudah kena anemia, ini terutama di usia 0 hingga 6 bulan. Dan bagaimana solusi agar bayi tidak terkena anemia? Apakah makanan yang bagus untuk ibunya agar ASI lebih berkualitas lagi? Dan apakah ciri-ciri bayi yang terkena anemia? Mohon informasinya. Iya, baik. Kalau untuk bayi, dikatakan bayi kan 0 sampai 6 bulan ya. Iya, benar. Kalau bayi untuk segi makanan berarti dari ASI dari ibunya. Jadi kalau untuk itu berarti kita dari ibu yang kita ubah perilaku makannya. Dari segi kalau menyusui itu kan biasanya terus menerus ya, ada rasa kelapar gitu ya. Jadi kalau bisa makan porsi sedikit tapi sering untuk ibu yang menyusui gitu. Oh gitu ya Bu ya? Iya, karena kan air ASI itu untuk si kecil kan biasanya setiap jam menyusu gitu ya. Tapi untuk ibunya usahakan pola makannya porsi kecil tapi sering gitu tadi. Kalau dari segi apa tadi? Yang terkena anemia ini ciri-cirinya untuk bayi biasanya itu kan kayak pucat ya. Pucat, tapi biasanya kalau misalkan dari segi ASI yang bagus berarti tidak akan mengalami anemia. Jadi ibunya yang perlu dirubah dari segi perilaku makan tadi. Berarti harus banyak ngemil atau gimana nih Ibu? Kalau ngemil cenderung kececan ya, kayak cemilan. Tapi usahakan dari pola makan tadi, dari segi karbohidratnya cukup, lemaknya, sayur, buah dan penambah kayak vitamin gitu. Biasanya ibu menyusui kan ada ya vitamin-vitamin dari dokter. Ini berarti apakah harus standar 4 sehat 5 sempurna atau gimana kalau untuk ibu menyusui itu Mbak? Kalau untuk ibu menyusui harus lengkap ya. Semuanya juga harus masuk ya. Kecuali ibu menyusui tersebut harus ada alergi makanan. Karena kalau ibu-ibu habis menyusui tidak ada pantangan makan selagi tidak ada alergi makan. Telur, ikan, semuanya bisa.
Oke. Ya, Ibu Siti, kadang ada anak yang usia 0 sampai beberapa bulan nih, dia tidak suka susu tapi dia susu formula suka. Ini kenapa ini, Bu? Susu ASI tidak suka. Tidak suka, tapi formula lebih suka gitu ya. Biasanya perkenalkan si anak ini bulan mana biasanya gitu. Oh gitu. Karena kalau si bayi sudah memperkenalkan susu yang lebih itu biasanya cenderung gitu. Tapi semuanya bagus gitu. Tapi kalau untuk bayi 0 sampai 6 bulan disarankan ASI eksklusif ya. Tapi kalau untuk 6 baru MPASI boleh penambahan dari misalkan ibunya bekerja atau gimana, bisa lah dari susu. Oke, ini berarti yang terpenting adalah orang tua, terutama ibu ya, untuk konsumsi lebih banyak lagi nutrisinya ya. Baik, kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Kita coba buka WhatsApp. Ini ada Syarifah yang ada di Singapura. Ini Syarifah tanya, ini Ibu, apakah itu stunting? Apa itu stunting? Dia bilang gitu. Stunting itu dalam artian itu versinya banyak ya. Stunting sendiri kalau untuk mengenai terapi nutrisi bisa dibilang ada yang mengatakan tinggi badan tidak sesuai, berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Kerdil ya. Tapi belum tentu juga. Kayak misalkan dikatakan stunting itu kan harus ada pemeriksaan dari dokter itu tadi. Nah, baru kita kasih terapi nutrisinya. Pencegahan atau untuk menangani itu tadi harus nutrisi yang seimbang. Jadi kalau misalkan si anak misalkan dari segi karbohidrat tadi kembali lagi ke karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang. Jadi untuk zat pembangun, zat pengatur, untuk pertumbuhan itu tadi ya. Ya, ini berarti Ibu Siti kalau memang bisa dibilang stunting ini harus periksa ke dokter ya? Ya, bisa dikatakan stunting itu kan harus dari pemeriksaan dokter ya. Karena kan ada berat badan sesuai nggak dengan tinggi badan gitu. Ini berarti anaknya yang diperiksa ya? Iya, karena kan stunting itu sendiri kan pertumbuhan yang gagal. Gitu. Ini biasanya usia-usia berapa ini Ibu Siti untuk stunting sendiri? Biasanya ketahuan stunting kurang lebih dari 2 tahun ya. Oh, 2 tahun ya, udah kelihatan ya? Iya, biasanya itu pun tergantung dari yang tadi pemeriksaan tadi gitu. Kalau misalkan kadang ada anak yang oh ini kurus gitu, tapi tinggi badannya sesuai gitu. Berarti hanya kekurangan dari energi proteinnya aja. Kita benahi dari asupan si anak ini. Biasanya kita cari kendalanya, si anak ini mau makan enggak, dengan cara pendekatan ke anak. Bagaimana cara makan anak untuk menaikkan berat badan itu tadi. Oke. Baik, keluarga hijau, kita masih tunggu ya untuk Anda yang bertanya langsung. Tema kita sekali lagi nutrisi lengkap dan seimbang mendukung pertumbuhan anak. Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa langsung share pertanyaan Anda by telepon di 0811 703 1023 atau Anda bisa menggunakan WhatsApp kami di 0811 775 1023. Ini masih ada Ibu Siti Hoidah AMG, ahli gizi dari RSBK. Baik Ibu Siti, kalau kita lihat ini bagaimana dengan anak yang kurang bisa makan sayur dan juga buah. Kadang ada anak-anak yang tidak suka makan sayur walaupun orang tuanya sudah memasak sayur yang enak. Kalau untuk mengantisipasinya ya, kita biasanya sebagai orang tua kalau memasak itu untuk anak biasanya kita manipulasi ya. Dengan cara kita sayuran kita cincang dicampur dengan daging, bisa variasi menu itu tadi. Jadi bisa dibikin kayak pedas, gitu ya. Kan nggak kelihatan. Agak beda gitu ya. Iya, dibikin kayak bakso tapi dalamnya kayak misalkan ada sayurannya di dalamnya. Karena rasa utamanya pasti anak cenderung rasa ke hewaninya tadi, tapi di dalamnya gitu, tapi dicincang halus ya, menyerupai sama seperti itu. Jadi mengelabui ya ibaratnya si anak biar memakan sayur. Tapi anak juga harus diperkenalkan berbagai macam sayur, nggak monoton ini. Jadi si anak ini dari segi rasa juga akan tahu oh ini sayur ini, oh ini sayur ini. Berarti ini tergantung orang tua juga ya untuk memasaknya ya. Baik, Ibu Siti, kita ke WhatsApp. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Ini dari Ummu Hanif yang di Muka Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ibu, izin bertanya, jika anak berumur 3 tahunan kemudian dia sering minta makan padahal baru saja siap makan tapi badannya kecil juga, ini sampai dibilang anaknya kuat makan tapi badannya tetap kecil saja,
Ini mohon masukannya ini Ibu. Syukran Ibu. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Jadi kalau misalkan ada cenderung anak-anak yang seperti itu, kadang makan terus berat badan tidak naik gitu ya. Jadi kita kembali lagi, porsi makan si anak itu kalau masih usia pertumbuhan porsinya kecil tapi sering. Kalau kita kasih plek gitu ya, makanya langsung kita kasih. Dan nanti anak ini kan bermain, apalagi aktivitas anak pada usia-usia 3 tahun itu kan lagi lincah-lincahnya, lagi aktif-aktifnya, otomatis energinya akan terkuras gitu ya. Kalau misalkan si anak mau minta makan lagi, ibaratnya dia akan perutnya ini udah terkuras tadi dari aktivitas tadi gitu. Sebenarnya kalau misalkan itu nggak masalah, tapi imbangi dengan sayur seratnya yang tinggi, bukan dari karbohidratnya aja. Untuk berat badan tadi, aktivitas dan untuk berat badan itu kan saling berpengaruh ya. Kadang aktivitas tinggi tapi berat badan tidak naik-naik. Ini solusinya gimana sih? Nah, dari segi makanan tadi kita harus pertimbangkan kandungan-kandungan yang kita kasih ke anak. Apakah lengkap yang dikasih ke anak dari segi proteinnya, protein hewani, nabati, dari sayuran gitu. Kalau misalkan si anak aja misalkan makan sapu lauk aja, tapi nggak ada sayur gitu ya, terus nanti aktivitasnya lebih aktif daripada dia makan gitu, otomatis berat badan ini akan cenderung terkuras dari energi itu tadi. Ini kalau mungkin orang tua sudah masak makanan yang untuk anak, apa namanya, tambahan-tambahan yang lain seperti vitamin ini bisa juga ya Ibu ya? Kalau tambahan vitamin kalau diperlukan sebenarnya boleh gitu. Tapi kalau misalkan vitamin itu tadi bisa vitamin berbentuk dari makanan, bisa berbentuk dari yang luar dari makanan itu tadi ya. Tapi usahakan dari makanan juga tercukupi, dari vitamin lain boleh vitamin tapi tercukupi juga sih. Oke, ini berarti dilihat dari pola aktif anak juga nih ya. Iya. Kalau memang anaknya tidak aktif, apa namanya, bisa dibilang aktif tapi memang tetap kurus, gimana ini Ibu? Tidak Apa aktif, memang harus kurus. harus diperiksakan ke dokter atau jangan-jangan mungkin ada penyakit lain gitu? Biasanya kalau seperti itu kan kita sebagai orang tua biasanya udah panik ya. Udah panik, kita kasih makan banyak tapi kok berat badan nggak naik-naik. Biasanya dia langsung periksa, dibawa anak nih berobat gitu kan. Jadi dari situ misalkan kalau dari berobat tadi misalkan mendapatkan dari obat-obat yang untuk untuk menaikkan atau misalkan dari segi, biasanya kan kalau misalkan kita berobat pasti ditanya gitu, kenapa, biasanya apakah ada riwayat penyerta dari si anak itu, biasanya kan dikoreksi-koreksi. Kalau misalkan si anak tetap nggak mau makan atau misalkan makannya kurang teratur, biasanya kita konsul ya, konsul gizi. Jadi kita arahkan time makannya, jam makannya anak. Kadang makan banyak tapi tidak di jam makan gitu ya, di jam misalkan dia istirahat atau gimana gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Oke. Baik, ini Umu Hanif yang ada di muka kuning sudah dijawab oleh Ibu Siti, dan kita break sebentar keluarga hijrah. Pertanyaan masih kita tunggu ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mesti dijawab. Dan sekali lagi di WhatsApp atau mungkin Anda nanti bisa telepon kami di 0811 723 1023. Ini tema kita tentang nutrisi lengkap dan seimbang ini mendukung pertumbuhan anak. Ini bersama ahli gizi dari RSBK Batam, ada Ibu Siti Hoidah AMD. Jangan kemana-mana, pastikan di Sehat Bersama RSBK. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mengajak kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatannya banyak, yaitu serta pahala orang yang mengikuti dan melaksanakan kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat. Ini kalau di RSBK juga ada ini juga ya, ada khusus anak juga. Assalamualaikum Untuk tempat konsultasi untuk anak, macam-macam ada juga. Ada untuk anak ataupun motivasi gizi khususnya ada juga ya? Ada. Nanti kita sama ini apa atau disingkat dengan Kejlengan Indah bagi setiap keluarga yang tergabung dalam program Kejlengan Pak Khairuddin. mendapatkan satu kejlengan dalam bentuk Khairuddin yang diantar ke rumah Anda, dan kejlengan ini bisa diisi dengan infak berapapun nilainya dalam bentuk uang koin maupun kertas. Insya Allah setiap bulan kami akan menjemput ke tempat Anda, baik di rumah. Ini masih ada dua pertanyaan lagi nih. Di kantor Anda. Beda kecerdasan anak yang menyusui dengan ASI dengan anak yang susunya ini menggunakan susu kota.
kecerdasan anak yang menyusui dengan susu formula. Bu, kalau anak saya kan kembar ini, Bu. Iya. Yang pertama itu dia ASI dia, tapi yang pertama dia ASI tapi dia nggak suka ini susu formula. Yang kedua dia suka dua-duanya. Cuma yang pertama ini dia ini, Bu, dia suka rebel dia. Yang formula. Yang bukan yang ini, yang ASI ya. Dia suka nenek terus dia tuh. Dia kalau neneknya lepas kadang nangis dia. Kenapa itu ya, Bu ya? Karena kan biasanya kalau ASI ke ibu itu biasanya nempel ya, kedekatan orang tua ini biasanya dekat kali. Jadi kalau misalkan gampang kali ibunya pergi itu kan kayak batinnya gitu tuh kayak tahu gitu ya. Iya. Kadang dikit-dikit travel yang nomor 1 itu. Iya, tapi kalau beda dengan susu yang pakai formula, karena kan terbiasa ditinggal. Iya. Kalau nggak ada walaupun dia lapar haus dibikin susu kedekatannya itu tadi. Oh, berarti kedekatannya lebih yang pakai ASI gitu ya. Tapi biasanya kalau yang ASI itu rentan kena penyakit. Tapi rebelnya kenapa itu? Dia ikut kedekatan Oh, lagi. kedekatan itu ya. Dia merasa kayak harus ngintil terus gitu. Benar. Makanya kadang digendong kan, ini kan dua-duanya dibawa mamanya ke ini ngajar kan. Umur berapa Pak? Masih 3 bulan ini, Bu. Masih baru. Yang gede berapa tahun? Yang gede masih 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kelas 5 ya. Iya, kelas 5. Mbak Ibu Siti udah lama juga di RSB kan? Sudah dari 2008. Dari 2008. Kalau dulu ahli dari mana Mbak Siti? Saya dulu dari puskesmas Wiata Bakti Jawa. Oh gitu, oh di Jawa. Mengikut suami jadi ngemplok di RSBK sampai sekarang. Jawa di Mbak. Saya Jawa Tengah, Tanjung Mojo. Mana? Kendal. Oh, Kendal juga. Ya ternyata tetangga kampung, nggak tahu juga ketemu. Tahunya di sini. Kampung apa tadi? Tanjung Mojo. Oh, Tanjung Mojo. Iya, Pak. Oh, suami juga orang Kendal juga? Ya, orang Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Masya Allah. Ngikut suami makanya sini. Berarti RSBK ini banyak orang Kendal ya, orang Jawa. Itu si Mas siapa namanya? Apa Mas? Bagian printer itu Muhajirin kan pernah di Semarang juga kan? Dia masih tua. Dia orang mana dia? Mulai sini itu Jawa Timur. Jawa Timur. Ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhiruhu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Anda masih menyimak program Sehat bersama RSBK dari 102,3 FM Hijrah Radio. Ya, Sehat bersama RSBK masih Anda dengarkan di setiap hari Kamis Keluarga Hijrah di jam 2 hingga selesai. Dan kali ini tema kita mengenai nutrisi lengkap dan seimbang mendukung pertumbuhan anak. Ini ada Ibu Siti Hoidah HMD, ahli gizi dari RSBK. Dan sekali lagi pertanyaan Anda mengenai tema kita, silakan saja Anda bisa kirimkan ke WhatsApp sekali lagi di 0811 7751023 atau Anda bisa telepon kami langsung Keluarga Hijrah di nomor yang sama atau di GSM online kami 0811 7031023. Baik, Ibu Siti, ini ada pertanyaan lagi nih Ibu dari Binat ya. Ini Assalamualaikum Dok. Dari Amatilah di Sagulung. Oh, dari Amatilah di Sagulung. Dokter, ini mohon pencerahannya. Apakah anak yang masih empasi, menu masakannya ini perlu ditambah garam? Apa benar garam dibutuhkan anak yang masih empasi? Jika dibutuhkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak MPASI itu kan belajar ya, belajar makan ya. Kalau untuk belajar makan si anak ini nggak butuh rasa sebenarnya. Oh, butuh rasa. Karena kan masih belajar dari peralihan dari susu, dari ASI ke makanan belajar makan. Jadi kalau untuk MPASI sendiri
dari sayur aja udah ada rasa gitu. Iya benar. Ada rasa dari sayur, dari manis jagung aja udah ada rasa, Iya, dari benar. labu aja udah manis gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk segi rasa itu tadi sebenarnya belum gitu untuk anak-anak yang MPASI ya. Oke. Jadi untuk usia berapa nih Ibu? Kalau untuk MPASI. penambahan rasa anak-anak yang sudah tahu rasa itu kan 2 tahun ya. Kalau untuk 2 tahun itu kan udah diajarkan dari makanan keluarga, dari 1 tahun mau 2 tahun tuh sebenarnya udah tahu rasa sedikit-sedikit ya. Tapi untuk penambahan itu tadi bisa dari keju, misalkan kalau misalkan dari buah kan dari pisang itu kan ada rasa manisnya juga. Oke. Baik, kita pertanyaan yang lain ini dari Abdullah yang di Tembesi. Ibu mau nanya, kenapa anaknya yang suka sering makan ciki, ini disebutkan ciki ya, ini cenderung tidak mau makan buah. Ini benar ya Ibu ya? Karena udah kenyang duluan gitu. Harus ada jarak berarti ya? Iya, itu kan biasanya jajanan anak di luar kontrol orang tua ya. Mengenyangkan tapi untuk dari segi nutrisinya kurang gitu. Gitu ya. Jadi kenyang dulu itu sampai rumah suka makan nggak mau karena berdekatan, si anak nggak mau ngomong biasanya. Abis makan apa, tahu-taunya sampai rumah makan yuk disuapin, nggak mau karena udah kenyang dari segi ciki gitu. Ini berarti peran orang tua ya harus dijaga untuk makanan anak juga ya. Betul Pak. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ahmad ya. Ini Assalamualaikum Ibu, apakah beda kecerdasan anak yang menyusui dengan ASI Ibu dengan anak yang susunya ini menggunakan susu formula atau kotak ini? Iya. Kalau mengenai kecerdasan itu sendiri kan kita melihatnya dalam jangka panjang ya. Iya benar. Kalau misalkan masih anak-anak kita nggak tahu cerdas apa enggaknya gitu. Sama-sama bagus. Kalau misalkan kita pakai susu formula pun pasti ada indikasi lain bisa menggunakan susu itu gitu ya. Jadi kalau untuk bicara lagi tentang kecerdasan anak, itu kita nengoknya nanti jangka panjangnya ke depannya gitu. Kalau untuk kekebalan tubuh, untuk apa, masih pasti ya. Tapi kalau untuk kecerdasan tadi dari segi otomatis dari segi otaknya tadi harus nutrisinya yang lengkap. Gitu ya? Iya. Asupan nutrisi itu tadi untuk anak harus kita seimbangi, harus kita lengkapi dari hal kecil aja ya. Misalkan si anak ngantuk, misalkan terlambat pertumbuhannya, terlambat misalkan dari segi perkembangannya, itu nutrisi itu sangat berperan. Oke, berarti ini lebih baik ke ASI atau susu kotak ini? Kalau saya sendiri ASI ya, harus ASI, ASI ya, gitu. Tapi kalau ada indikasi, ya nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi saat ini kalau mungkin anak-anak usia masih menyusui ini tidak suka dengan ASI, gimana ini Ibu? Nah itu tadi, biasanya kalau misalkan tidak suka dengan nasi, kenapa? Apakah dari si ibu tidak memperkenalkan dari awal? Biasanya dari awal setelah anak itu lahir, biasanya kan langsung ya diperkenalkan ASI terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan si ibu sudah memperkenalkan ASI, otomatis si anak ini ASI terus gitu. Tapi cenderung ke orang tua, kalau misalkan nasinya rewel anak saya kurang ini, atau misalkan lain-lain sebab gitu biasanya mengasih susu yang selain ASI itu tadi, ya cenderung anak akan tahu rasa itu tadi misalkan dari segi manisnya gitu. Padahal si anak itu belum tahu rasa betul ya kalau masih bayi ya, tapi kebiasaan itu tadi gitu. Ya. Baik keluarga Hijrah, kita masih tunggu ya untuk Anda. Sekali lagi pertanyaan Anda bisa Anda kirimkan di WhatsApp di 0811 775123. Masih bersama narasumber kami ada Ibu Siti Khoidah AMG, ahli gizi dari RSBK. Ibu Siti, ini kalau kita lihat bagaimana dengan anak, orang tua yang memberikan anak ini makanan manis seperti coklat atau mungkin permen, ini gimana ini Ibu? Kalau misalkan orang tua ngasih jajanan seperti itu pada usia berapa dulu? Karena si anak kalau misalkan kita kasih makanan yang manis, dia cenderung akan kenyang dan cenderung akan ketagihan seperti itu. Apalagi kalau misalkan anak-anak sudah mengetahui rasa 2 tahun ke atas ya, itu udah tahu rasa, jadi akan mencari. Kayak misalkan tempatnya di situ, aku harus makan ini gitu. Jadi kalau memperkenalkan anak pada usia-usia tertentu makanan-makanan yang mengandung gula itu tadi. Oke. Baik Ibu, kalau bisa dibilang ini lebih baik mana? Ini anak yang suka ngemil atau makan sehari 3 kali ini Bu?
makan 3 kali pastinya ya. Makan 3 kali 3 ya, kali sesuai tapi dengan nutrisi, ya. kandungan yang lengkap itu tadi. Oke. Kalau untuk tambahan anak ngemil gimana di luar jam makan 3 kali ini gimana ini Ibu? Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting makan 3 kali tercukupi. Ngemil atau misalkan cemilan lain di antara jam makan dan untuk jam makan berikutnya itu ada jedahnya. Jadi di tengah-tengah, jadi tidak membuat anak ini berdekatan dengan makan, jadi merasa kenyang dulu ya, tidak. Jadi antara jam makan yang sudah dan sebelum itu yang mau terjadi jam makannya itu ada jedahnya. Oke. Ibu Siti, ini kan di luar banyak di sekolah yang di tempat-tempat atau mungkin pasar ini beredar juga susu-susu UHT, susu skim atau mungkin yang lainnya. Ini sebenarnya untuk menambah nutrisi, ini sebenarnya bagus nggak untuk susu-susu seperti ini? Kalau untuk susu-susu itu kan dari sumber hewani ya. Kalau anak usia di atas, biasanya kan tertera di labelnya itu. Ya, untuk usia berapa gitu ya? Kalau misalkan di atas misalkan ada 2 tahun, 3 tahun, itu sebenarnya tidak apa-apa untuk pemenuhan dari segi protein hewaninya. Tapi harus di luar jam makan tadi, bukan sebagai pengganti makan atau apa seperti itu. Hanya melengkapi kebutuhan dari protein hewani itu tadi. Oke, ini yang mungkin orang tua yang ada di rumah, muda-muda yang di rumah yang mungkin sedang menyusui, ini sangat penting ya untuk 4 sehat 5 sempurna ya Ibu ya. Ini untuk asupan untuk anak-anak. Ini asupan seperti contoh-contoh untuk nutrisi untuk yang baik untuk orang tua yang sedang menyusui. Ini seperti apa nih Ibu? Kalau yang sedang untuk menyusui yang pastinya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kita harus terapkan itu tadi, perilaku makan yang sehat. Jadi kita kembali lagi porsi kecil tapi sering biar asinya berkualitas. Gitu. Jadi harus menjaga pola makan, menjaga waktu istirahatnya juga. Jadi kadang kalau misalkan kita faktor stres gitu bisa mengambil juga. Tapi gitu ya? Iya, kadang kan kita menyusui, jam makan tidak teratur. Masih mengerjakan kerjaan yang menumpuk gitu. Jadi faktor itu tadi yang mempengaruhi ASI seperti itu. Berarti ini Ibu jangan sampai stres ya. Iya. Dari pola makannya juga harus dijaga ya Pak ya. Oke. Ya, kita ke Pak Fahrudin ya. Ini dari manajemen RSBK. Pak Fahrudin, kalau kita melihat ini tadi banyak pertanyaan tentang anak. Untuk layanan anak di RSBK sendiri ini ada nggak ini Pak Fahrudin? Baik, buat Hijrah dan sahabat SBK perlu saya sampaikan untuk terkait menu makanan itu tadi sudah dibahas panjang lebar. Iya, benar. Tentunya itu sangat berpengaruh sekali kepada tumbuh kembang anak. Iya, benar. Tumbuh kembang anak itu bisa dari fisik, kemudian intelijensia. Memang sih untuk menentukan intelijensia itu tidak semata-mata makanan saja. Makanan gizi bagus pun kalau dia tidak diasah tentunya tidak muncul juga. Yang untuk mengetahui tumbuh kembang itu sudah sesuai apa belum itu bisa konsultasi ke dokter anak. Dan kita juga melayani konsultasi gizi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Itu tiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kita cukup mudah bisa melayani lewat online atau bisa datang langsung. Dan tentunya RSBK selalu siap. Oke, ini kalau melihat di RSBK sendiri, kalau untuk spesialis dokter anak ini banyak juga ya Pak Fahrudin ya? Ya, untuk spesialis anak kita cukup senior ini dokter-dokternya. Kita lama ya? Dokter Iman cukup senior, kemudian dokter Nisa tentunya sudah sangat berpengalaman sekali. Jadi silakan saja konsultasikan dan bisa datang ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Oke, ini yang pasti setiap hari di jam 8 sampai jam 12 ada ya? Ada, tiap hari. Baik, Pak Fahrudin, ini untuk reservasi yang lebih cepat, ini kan bisa biasanya menggunakan online seperti WhatsApp. Bisa juga ya, gimana nih? Ya, untuk reservasi online, kalau yang BPJS bisa menggunakan BPJS mobil JKN. Mobil JKN. Kemudian untuk via reservasi bisa menghubungi reservasi ke nomor WhatsApp kami. Gitu. Jadi tidak perlu datang, sudah terreservasi. Tinggal nanti lapor ulang saja. Ini untuk reservasi sekali lagi nomornya mungkin bisa disebutin atau mungkin ke web ya? Ke nomor reservasi BK. Reservasi ya, ada ya Pak ya? Oke. Baik, Pak Fahrudin, untuk masalah gizi, perkembangan kesehatan anak, ini orang tua bisa datang ke sana ya di SBK untuk konsultasi atau gimana ini?
Ya, bisa konsultasi, namun sebelumnya kan daftar dulu. Ya, tadi makanya sampaikan sebelum ke sana bisa daftar reservasi online dulu, biar nanti di sana sudah dapat nomor reservasi, tinggal datang langsung ke polinya. Jadi, bisa mau ke ahli gizi, bisa ke dokter spesialis anak. Itu nanti tergantung case-nya apa yang mau dikonsultasikan. Ya, Pak Farudin, di bulan Agustus ini ada mungkin kegiatan agenda di RSBK sendiri atau gimana ini Pak Farudin? Kalau di rumah sakit kita sih ada promkes, promkes di lingkungan rumah sakit sendiri. Itu kemarin juga karena ini lagi hangat-hangatnya masalah stunting, ya kita juga mengedukasi ke pasien-pasien, ujungnya selagi sembari masih menunggu antrian, nah kita hadirkan dokter spesialis, ada gizinya, itu yang kami lakukan dan itu menjadi agenda rutin untuk di intern rumah sakit. Berarti ini di seputar rumah sakit saja ya? Rumah sakit. Ya, baik Pak Farudin. Ini ada pertanyaan ini Ibu Siti dari pendengar kita, ada Aisyah yang di Batu Besar. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya usia 27 bulan Ibu, dia tidak mau minum susu formula. Saya kasih susu UHT, dia mau. Apakah tidak apa-apa jika anak saya mengkonsumsi susu UHT terus? Baiknya berapa banyak mengkonsumsi setiap harinya? Baik, kalau untuk usia 27 bulan ya, berarti kan kurang dari 3 tahun ya. Kalau ngasih susu UHT itu sendiri sebagai cemilan, tapi tidak boleh berlebihan gitu, tidak boleh setiap hari juga. Kita mengingat asupan atau misalkan kebutuhan si kecil untuk perharinya itu harus dicukupi dari segi makanan dulu. Dari segi makanan dulu, misalkan untuk dari segi protein hewaninya, dari segi nabatinya ya, sayur, buah, itu harus cukupi dulu. Kalau misalkan untuk mengasih susu UHT itu sendiri, harus kita cari susu UHT yang kan ada kemasan itu pasti ada tulisannya ya, usia seperti itu. Kita harus sebagai orang tua harus pandai-pandai gitu ya. Dan tidak boleh dikasih setiap hari karena kecukupan untuk nutrisi itu tadi lebih baik dari makanan dulu, baru dari selingan seperti itu. Baik, sudah dijawab langsung oleh Ibu Siti. Ibu, ini berkaitan dengan tema kita tentang nutrisi. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada keluarga hijrah atau masyarakat Batam ini? Baik, untuk ibu-ibu semuanya ya, terutama kita ini berperan aktif dalam untuk pemilihan menu keluarga, berperan aktif dalam pengolahan bahan makanan untuk keluarga juga, apalagi untuk si buah hati ya. Jadi pemilihan tersebut harus kita pandai gitu, dari segi karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, lemak terutama ya. Kalau anak-anak yang usia masih pertumbuhannya itu harus tercukupi. Jangan lupa sayur, buah gitu ya, dari segi vitaminnya. Baik keluarga hijrah, ini nutrisi yang seimbang ini sangat dibutuhkan anak untuk menunjang tumbuh kembangnya. Ini jumlah kebutuhannya pun ini akan berubah seiring dengan pertambahan usia. Nah untuk itu keluarga hijrah ini perlu tahu nutrisi yang dibutuhkan anak sejak baru lahir hingga setidaknya menuju ke pra-remaja. Baik, Ibu Siti terima kasih dan juga Pak Farudin terima kasih untuk waktunya di kesempatan sore hari ini. Kita sudah ngobrol di Sehat Bersama RSBK dan jangan lupa setiap hari Kamis ini kita hadir di program Sehat Bersama RSBK di waktu yang sama dan juga untuk narasumber yang berbeda. Baik, hadirin saya Tommy Mawan dan juga operator kami ada Muhammad Handa mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Sehat Bersama RSBK, hasil kerjasama Rumah Sakit Budi Kemuliaan RSBK Kota Batam dan Hijrah Radio. Nantikan